Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Kamali selaku guru pengampu mapel bahasa Indonesia. Sehat dan masih tetap semangat ya para siswa. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi bab 2 yaitu tentang teks eksposisi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan satu bab yakni bab laporan hasil observasi. Saat ini kita memasuki bab 2 yakni tentang teks eksposisi. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah menginterpretasikan isi teks eksposisi. Jadi indikator pencapaian kompetensinya atau tujuan pembelajarannya nanti para siswa ya dapat mengidentifikasi, dapat mengenali tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Ya, yang kedua, para siswa peserta didik dapat membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Ini untuk KD pengetahuannya. Sedangkan untuk KD keterampilannya, KD 4, yaitu nanti diharapkan peserta didik dapat menyusun teks eksposisi secara lisan dan atau tertulis. Ya, menyusun. Diawali dari menyusun permasalahan atau menyusun tesis, kemudian melengkapinya dengan argumen, dan menguatkannya dengan rekomendasi. Ini untuk KD keterampilannya. Ya. Tujuan yang lain, peserta didik nanti dapat mengungkapkan struktur teks eksposisi, membandingkan kebahasan dua teks eksposisi, menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelasan dalam teks eksposisi. Ya, tapi yang ini nanti kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Untuk saat ini kita fokus kepada mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi serta membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Jadi bab teks eksposisi ini rencananya nanti akan kita bahas dalam 4 pertemuan. Ya, pertemuan pertama kita yang ini, nanti pertemuan keduanya menyusun teks eksposisi itu dari permasalahan, argumen, dan kita mulai para siswa dari macam-macam teks. Ya, jadi secara umum teks itu terbagi menjadi 5, ada teks deskripsi, ada teks narasi, ada teks eksposisi, ada persuasi, dan ada argumentasi. Apa itu jenis deskripsi? Deskripsi itu jenis teks yang isinya berupaya mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek, menggambarkan sehingga pendengar atau pembaca seolah-olah melihat, seolah-olah mendengar, seolah-olah merasakan objek yang digambarkan. Ini jenis teks deskripsi. Yang kedua, ini contohnya. Contoh tes deskripsi, jarum jam yang terpampang pada dinding di atas papan tulis menunjukkan pukul 11.48 menit. Sosok guru yang tak asing dengan ciri khas berkacamata melorot dan tas punggung hitam memasuki ruang kelas. Ekspresi bersahabat tampak di wajahnya. Hari ini ada ajudan yang mendampingi saya dalam mengajar, ujarnya mengawali pembicaraan setelah usai berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Ini salah satu contoh teks deskripsi. Ya, jadi pembaca kan tahu jam 11.48.
gurunya berbicara itu, oh gurunya berkacamata, oh gurunya membawa tas punggung hitam, gitu begitu. Contoh yang kedua, saya yakin kalian sudah mencuri pandang atas kecantikan dua wanita yang memasuki ruang kelas ini bersama saya. Lanjut Pak Kamali. Mereka adalah mahasiswa UPS yang tengah melakukan kegiatan praktik pengenalan kelas, sehingga akan selalu mendampingi saya saat mengajar. Harapan saya, suasana pembelajaran lebih menyenangkan karena ada tambahan pemandangan yang menyegarkan. Lanjut guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia itu dengan senyum. Itu contoh teks deskripsi. Bagaimana dengan narasi? Narasi adalah suatu teks atau paragraf yang berisi informasi atau menceritakan suatu hal. Contoh, hari itu masih cukup pagi. Pak Kamali memasuki ruang kelas bersama dua orang wanita. Guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia itu menjelaskan bahwa dua orang yang mendampinginya adalah mahasiswa UPS yang tengah melaksanakan kegiatan praktek pengenalan kelas. Katanya atau kata beliau, kedua wanita akan selalu bersamanya saat mengajar. Beliau berharap kehadiran keduanya akan menambah semangat para siswa dalam belajar. Ya, ini kan hanya mengubah dari teks deskripsi menjadi teks penceritaan. Ya, berikutnya teks eksposisi. Ya, apa itu? Suatu teks atau paragraf yang menjelaskan suatu ide, suatu gagasan kepada pembaca atau pendengar. Nah, contoh, pagi itu merupakan hari yang menyenangkan. Hal ini karena Pak Kamali mengajar didampingi dua mahasiswa dari UPS yang sedang melaksanakan kegiatan praktek pengenalan kelas. Wajah keduanya lumayan cantik sehingga kami, siswa yang laki-laki, sering mencuri pandang. Jika pada hari biasa saya sering merasa bosan dan mengantuk, kini menjadi lebih betah mengikuti pelajaran. Semoga hal ini berlangsung lama sehingga suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. Meski jangan hanya karena dua wanita cantik itu. Ini teks eksposisi. Kan ada idenya. Apa? Hari menyenangkan. Apa alasannya hari dikatakan menyenangkan? Oh, ternyata Pak Guru mengajar didampingi dua gadis cantik. Dan seterusnya. Kemudian yang keempat, teks persuasi atau persuasif sifatnya. Nah, ini sifatnya atau menyarankan, mengajak dengan cara yang halus. Contohnya, bagi Anda sebagai generasi masa kini, Anda bisa terus berkarya dalam bidang apapun yang ditekuni. Tentu saja segala macam bentuk kontribusi terhadap negara akan sangat berharga dalam pembangunan negara ini. Jadi ini sifatnya ajakan halus supaya kita jangan hanya berpangku tangan, tapi berkarya apa saja. Ya, contoh persuasif yang kedua, hidup sehat diperlukan bagi semua orang dan dapat diterapkan dalam setiap waktu. Dengan melakukan hidup sehat setiap hari, maka Anda akan dapat meningkatkan angka harapan hidup Anda. Bahkan hidup sehat itu juga mudah dan murah. Ini juga ajakan halus untuk hidup sehat. Ya, yang berikutnya contoh lain dari teks eksposisi, ini cukup panjang. Ya, pendidikan di Indonesia dewasa ini masih tertinggal cukup jauh dengan pendidikan yang berada di negara-negara lain yang ada di dunia. Bahkan Indonesia sendiri masih kalah dengan negara jiran kita, yakni Malaysia dan Singapura dalam bidang pendidikan. Nah, berikutnya adalah penjelasan-penjelasannya. Oke, para siswa itu sekilas tentang jenis-jenis teks dan contohnya. Sekarang untuk pemahaman, untuk pemantapan kita uji pemahaman. Coba cermati teks-teks berikut. Nah, teks 1, nah kamu nanti bisa membedakan bagaimana jenis teks 1 dan bagaimana jenis 2, termasuk jenisnya, jenis apa. Teks 1, tadi pagi saya melihat peristiwa tabrakan dua sepeda motor di tikungan Banjaranyar yang melibatkan seorang pelajar dengan tukang ojek. Warga sekitar berlarian untuk menolong mereka. Ini teks 1. Ya, teks 2, kedubrak. Ku dengar
suara yang sangat mengejutkanku. Kulihat apa yang terjadi. 2 sepeda motor tampak saling bertumpuk. Seorang gadis berpakaian seragam sekolah, putih abu-abu, tampak menyeringai kesakitan. Tak jauh dari gadis itu, seorang lelaki tertimpa sepeda motor pada setengah badannya. Ia tampak menyeringai kesakitan. Beberapa orang berlarian hendak menolong mereka. Kalau dicermati apa perbedaan antara contoh teks 1 dengan teks 2? Ya, tentu saja berbeda pada jenisnya. Kalau yang pertama ini jenis penceritaan, itu seseorang itu bercerita. Nah, kalau yang kedua itu jenis menggambarkan atau mendeskripsikan. Ya, jadi seolah-olah kita mendengar suara tabrakan, gedubrak. Nah, ku dengar suara dan seterusnya. Ya. Berikutnya, pintu gerbang sekolah yang tinggi dan berwarna tembaga itu memperkokoh keangkuhan SMA yang terpaksa aku harus ada di dalamnya. Kumatikan sepeda motor bututku, serta memohon kepada Pak Satpam Tambun dan legam kulitnya yang juga tampak kurang bersahabat agar diperbolehkan masuk ke sekolah meski terlambat. Ini jenis deskripsi. Ya, pintu gerbang sekolah yang tinggi dan berwarna tembaga. Jadi kan seolah-olah kamu melihat, oh pintunya tinggi, warnanya warna tembaga. Ya. Lalu kumatikan sepeda motor bututku, memohon pada Pak Satpam. Itu deskripsi. Bedakan dengan yang ini. Suatu pagi, seorang siswa yang mengendarai sepeda motor butut terlambat datang ke sekolah. Ia memohon kepada Pak Satpam agar diizinkan memasuki gerbang sekolah. Beda kan? Kalau yang ini tadi penceritaan. Kalau yang ini penggambaran atau pendeskripsian. Contoh lain, ayo, cepat parkir sepeda motormu dan langsung ambil itu sapu lidi. Bersihkan halaman ini sampai depan masjid sana. Kata-kata Pak Satpam masih terngiang di telingaku saat aku mengetuk pintu kelas sambil komat kamit membaca doa sebisanya. Ini juga mendeskripsikan. Ya, beda dengan yang ini. Nah, Pak Satpam menyuruh siswa yang terlambat segera memarkir sepeda motornya dan selanjutnya mengambil sapu lidi untuk membersihkan halaman depan joglo sebagai sanksi sebelum memasuki kelas untuk mengikuti pelajaran. Ini penceritaan atau narasi. Nah, sekarang kita masuk ke inti materi. Para siswa, yakni teks eksposisi. Lebih detail, eksposisi biasa digunakan seorang untuk menyajikan gagasan, menyajikan ide, menyajikan pendapat. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Oke. Nah, agar gagasan atau ide apa yang hendak disampaikan itulah dinamakan tesis. Ya. Jadi eksposisi itu kan menyajikan gagasan. Maka di dalam teks eksposisi harus ada idenya, harus ada pendapatnya, atau dinamakan harus ada tesisnya. Nah, agar tesis itu bisa diterima oleh pembaca, maka perlu penguatan, ini kurang perlu penguatan gagasan yang disampaikan. Penulis atau pembicara harus menyertakan argumen-argumen yang logis, menyertakan alasan-alasan yang logis. Nah, pada akhir teks perlu disajikan rekomendasi. Ya, rekomendasi itu biasanya isinya ya penegasan, menegaskan apa yang tadi sudah disampaikan, atau mungkin juga berisi saran-saran. Ya, mengapa perlu ada rekomendasi? Ya untuk menguatkan pendapat dan alasan tadi, menguatkan, termasuk juga memberikan solusi saran-saran itu direkomendasi. Ya, itu para siswa terkait dengan teks eksposisi, ya ini ada tesisnya, ada argumennya, dan ada rekomendasinya, sehingga akan lengkap. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, biasanya teks eksposisi itu digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya.
Ya, secara lebih simpel lagi, struktur teks eksposisi terdiri atas tesis atau pernyataan pendapat, pernyataan, kurang R ini ya. Tesis atau pernyataan pendapat, kemudian ada argumentasi, dan ada rekomendasi atau penegasan ulang. Nah, sebenarnya tesis itu apa? Tesis itu apa? Nah, tesis itu bisa diartikan beberapa hal. Pertama, misalnya bisa diartikan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. Ya, kan sering kan kamu mendengar mungkin kakak saya sedang kuliah, saat ini sedang sibuk membuat tesis. Ya, artinya sedang membuat tulisan. Tulisannya berisi apa? Ya, pernyataan pendapat disertai dengan teori dan argumen-argumennya. Atau karangan ilmiah yang ditulis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. Itu juga disebut tesis. Hanya saja kalau lebih mau detail, nah kalau tesis ini untuk mahasiswa S2 atau pasca sarjana. Sebab kalau mahasiswa S1-nya itu karya tulisnya dinamakan bukan tesis, melainkan skripsi. Ya. Jadi ada skripsi, ada tesis. Kemudian yang S3 yang gelarnya nanti doktor, itu karya tulisnya dinamakan disertasi. Nah, kembali ke teks eksposisi. Nah, dalam konteks ini, teks eksposisi itu berisi pendapat umum. Ini berarti yang kita pakai dalam konteks ini adalah pendapat yang ketiga. Ya, teks yang berisi pendapat umum, yaitu tesis, yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks. Ya, jadi tesis itu apa? Tesis itu ide dasarnya. Orang berbicara, kalau tidak ada ide dasarnya, yang dibicarakan apa? Nah, ini. Jadi kita berbicara harus ada ide dasar atau pendapat dasar, atau kalau dalam paragraf namanya ide pokok ya. Ya, gagasan pokok. Itu tesis, ya. Lanjut, argumen. Argumen merupakan unsur penjelas untuk mendukung pendapat yang disampaikan. Ya, argumen itu dapat berupa alasan logis, bisa juga berupa data-data hasil penelitian, hasil temuan, fakta-fakta, atau bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis. Iya, kalau argumennya tidak kuat, ya tentu saja pendapat kamu akan bisa digagalkan. Sebagai contoh, ketika kamu menyampaikan tesis, Bapak, saya minta dibelikan HP pintar. Nah, kalau kamu tidak menyampaikan argumen yang kuat, orang tua kamu akan mengatakan untuk apa HP yang itu saja masih bisa digunakan. Tapi kalau kamu sampaikan, mengapa harus HP pintar? Karena pembelajaran saat sekarang itu hampir ya 100% menggunakan HP pintar. Kalau HP-nya kurang pintar, kurang memiliki spek yang sesuai, maka saya sebagai siswa kurang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau kurang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, nanti hasil belajarnya kurang memuaskan. Kalau hasil belajarnya kurang memuaskan, nanti bisa tidak naik kelas dan seterusnya. Itu kan argumen-argumen yang akan memperkuat bahwa kamu harus beli HP yang bagus. Oke, selanjutnya rekomendasi atau penegasan. Bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal. Menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi berupa saran atau usulan-usulan terhadap permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, para siswa silakan kamu ambil buku paket bahasa Indonesia ya, kelas 10 ya, silakan ambil lalu buka halaman 54 ya. Coba buka ya, silakan. Nah, di sana di halaman 54 ada bacaan yang berjudul Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Bahaya narkoba bagi generasi muda. Ya. Sudah? Kamu buka bukunya? Nah, mari kita cermati struktur teksnya. Mana yang tergolong tesis, mana argumen,
dan mana rekomendasi. Sudah buka ya? Nah, sekarang kita mulai. Kalau kamu buka halaman 54. Di situ tertulis tag yang berjudul Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Ya. Kalimat pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, itu namanya paragraf pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan seterusnya, itu namanya paragraf kedua. Kemudian sebelum menyampaikan pidato tentang bahaya narkoba bagi generasi muda, izinkan itu namanya paragraf ketiga. Ya. Nah, yang berikutnya, Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, itu paragraf keempat. Sekarang kita masuk ke paragraf kelima. Berbunyi, dewasa ini, narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda. Yang berarti juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Nah, kalau kita cermati para siswa, dewasa ini narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda, yang berarti juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Ini merupakan tesis dari teks eksposisi tadi, dari teks pidato tadi. Apa betul merupakan ancaman yang sangat mengerikan? Mari kita lihat, kenapa dikatakan mengerikan? Nah, ini ada di paragraf berikutnya, paragraf 6, yang berbunyi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat. Nah, ini saudara. Jadi yang dijadikan alasan mengapa narkoba benar-benar merupakan ancaman yang mengerikan bagi generasi muda, itu argumennya ada di paragraf ke-6. Ya, kalau dilihat secara rinci ini, data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 13 Mei 2013. Apa isinya? Jumlah narapidana dan tahanan ada 158.812 orang. Ya, jumlah tersebut 51.899 orang-orang yang berkasus dengan narkoba. Berarti 30%-nya ini. Ini 150, 30%-nya itu kasusnya kasus narkoba. Nah, dari jumlah ini 759 orang sebagai produsen. Sebanyak 3.751 sebagai bandar. Sebanyak 16.432 sebagai pengedar. Gila kan? Produsennya 700 sekian, bandarnya 3.000 sekian, pengedarnya ada 16.000 sekian. Dan ada 1.600 sebagai penada. Yang paling mengerikan argumen yang ini para siswa, ya, penyalahguna narkoba. Nah, ini kan tahanan. Nah, orang yang menyalahgunakan itu belum tentu ditahan kan, belum terkena, belum tertangkap. Penyalahguna narkoba ada 7 jutaan. Nah, sebagian besar adalah pelajar, yaitu pelajar SMP, pelajar SMA, bahkan SD. Nah, ini argumen-argumen yang dijadikan penguat untuk mengatakan bahwa dewasa ini, narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda. Mengerikan para siswa. Loh, coba bayangkan, dari 7 juta penyalahguna, sebagian besar pelajar. Loh, pelajar ini kan orang yang nantinya akan memegang tampuk kepemimpinan bangsa ini. Kalau mereka semua sudah bocor halus otaknya gara-gara narkoba, siapa yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin sekarang? Inilah bahayanya. Ya para siswa, ini contoh argumen untuk menguatkan tesis bahwa dewasa ini narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda.
yang berarti juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Iyalah, kalau generasinya bocor halus, tidak ada pewaris, mungkin nanti Indonesia akan pindah ke bangsa lain. Ya, lanjut. Nah, saudara, argumen itu dapat berupa fakta, ya. Jadi alasan-alasan yang menguatkan tesis itu bisa berupa fakta, bisa pula berupa opini yang wujudnya kalimat-kalimat yang mengandung alasan logis. Nah, fakta itu apa ya? Fakta ya kenyataan, opini ya ide gagasan, atau boleh juga kamu pakai alat untuk lebih bisa mengenali fakta. Ya, jadi fakta itu dapat digali menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, berapa. Pasti jawaban dari kata tanya ini pasti berupa fakta. Apa? Kecelakaan itu fakta. Siapa? Pelajar SMA misalnya, itu fakta. Kapan? Tadi pagi pukul 6:30 misalnya, itu fakta. Di mana? Di Tikungan Banjaranyar. Berapa? Nah, ada 3 pihak atau 2 pihak yang terlibat. Itu fakta-fakta. Sedangkan opini dapat digali menggunakan kata tanya mengapa atau bagaimana. Mengapa bisa terjadi kecelakaan? Nah, ini kan pendapat seseorang, ini kan opini seseorang, bisa bermacam-macam. Mungkin karena penggunanya meleng atau mungkin karena ngebut, ya. Lalu bagaimana? Bahaya sekali, ya. Kakinya patah misalnya. Nah, bagi orang lain, kalau hanya kaki yang patah ada masalah. Ya karena ini opini, ya. Ya, seperti saya, jadi argumen yang menguatkan tesis itu bisa berupa fakta, bisa berupa opini. Mari kita lihat di dalam teks. Nah, teks paragraf ke-7 yang berbunyi narkoba benar-benar membahayakan bangsa ini di masa depan. Ya, para siswa, narkoba benar-benar membahayakan bangsa ini di masa depan. Kalau kita kaitkan dengan struktur teks eksposisi, ini merupakan tesis, apa argumen, apa penegasan. Nah, sudah ada bocoran jawabannya. Ini penegasan. Ya, untuk memperkuat tesis tadi dan argumen tadi bahwa narkoba benar-benar membahayakan bangsa ini di masa depan. Kenapa lah tadi sih? Kan narkoba bahaya, datanya begini-begini. Ketika sudah melihat data, mengerikan sekali. Lalu ada penegasan benar-benar membahayakan bangsa ini di masa depan. Kalimat berikutnya, efek kerusakan akibat narkoba tidak hanya mengenai diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Saudara, ini opini, tapi opini yang memperkuat bahaya narkoba. Kan kalau ada seseorang terlibat narkoba, biasanya kan tidak hanya merugikan diri sendiri. Orang lain juga ikut rugi, kadang-kadang menjadi sasaran jambret, sasaran amuk, sasaran tabrak lari. Ya, tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar. Miras dan narkoba akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Ya iyalah, berapa anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai kegiatan rehabilitasi para orang-orang yang terlibat kasus narkoba. Ya, jadi paragraf ini berupa penegasan. Ya, lebih tepatnya ada kalimat yang berupa penegasan, ada kalimat apa ini yang memperkuat ide tadi. Efek kerusakan akibat narkoba tidak hanya mengenai diri sendiri. Ya, oke. Lanjut. Nah, rekomendasi atau saran. Kamu bisa lihat pada paragraf ke-9 yang berbunyi sebagai generasi muda, calon penerus bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi berkualitas. Generasi yang berkualitas. Upaya menghindarkan diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba setidaknya dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, diri sendiri, sadarlah. Kan begitu kan? Yang kedua, meningkatkan keimanan, banyak beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, mengingat bahwa apa yang kita lakukan hari ini pada dasarnya merupakan tabungan masa depan.
Kalau kita menyadari ini, oh insya Allah jadi wong waras. Karena apa? Loh, yang kita lakukan saat ini itu tabungan masa depan. Kalau sekarang kamu ongkang-ongkang bersanteri ya masa depannya insya Allah sulit untuk jadi orang sukses. Tapi kalau dari sekarang kamu sudah kerja keras, giat belajar, giat berorganisasi, insya Allah kamu cukup banyak ilmu sehingga masa depannya akan terbantu. Ya, saudara, paragraf ini yang ada di paragraf 9 itu lebih tepat dikatakan sebagai rekomendasi. Ya, ini kan sifatnya sebagai saran, sebagai ini calon penerus bangsa sudah seharusnya. Nah, paragraf ke-11-nya. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur menjadi pengguna narkoba? Nah, kalau tadi sebagai rekomendasi, kalau ini lebih dekat ke saran. Jangan putus asa. Segeralah bertobat. Berhenti mengonsumsinya. Ikuti rehabilitasi. Putuskan segala hal yang memungkinkan kita akan terhubung kembali dengan para bandar dan para pengguna. Ya, para siswa, jadi ini contoh teks eksposisi yang berjudul Bahaya Narkoba dan kita sudah mencoba untuk menganalisis strukturnya. Betulkah bahwa teks eksposisi itu berisi tesis, argumen, dan rekomendasi? Ini sudah kita analisis, hasilnya memang begitu. Ya, para siswa, selanjutnya kalian bisa baca kembali buku teks yang sudah kalian pinjam agar kalian lebih bisa memahami materi bab 2 ini, yaitu tentang teks eksposisi. Sekian perjumpaan kali ini. Ya, jangan lupa karena masih dalam suasana pandemi, selalu terapkan protokol kesehatan minimal yang 3. Ya, selalu mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, dan menjaga jarak. Ya, jangan lupa supaya kita tidak menjadi agen pemapar, penular, atau kita sendiri tidak terkena. Ya, sekian perjumpaan kali ini. Selamat melanjutkan karena apa? Selesai ini kalian masuk ke slide tugas. Di sana ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, seperti biasa, jawaban dikerjakan, ditulis pada buku catatan, kemudian nanti dipoto. Foto itu diunggah pada lembar yang disediakan. Ya, sekali lagi, sekian perjumpaan. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.